Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Perkenalkan, nama saya Chandra Afista Putri dengan NIM 1914051 akan mempresentasikan mengenai mengkaji kurikulum bahasa Indonesia di MI dan SD bersama teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kulina dengan NIM 1914033. RPP yang saya dapatkan dari observasi di sekolah yakni RPP jenis lama, di mana dalam RPP jenis lama ini komponennya terdiri atas identitas yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian komponen lainnya yakni kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yakni menganalisis komponen. Yang pertama yakni identitas. Di dalam RPP tersebut aspek yang dianalisis dalam identitas yakni kelengkapannya. Hasil analisis dari RPP tersebut, identitas dari RPP tersebut sudah lengkap, yakni meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya yakni kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini, aspek yang dianalisis yakni berupa kesesuaiannya terhadap kurikulum. Hasil analisis saya dari RPP ini tentang kompetensi inti adalah sudah sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditetapkan dalam kurikulum, di mana kompetensi inti 1 adalah kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti yang kedua adalah kompetensi inti sikap sosial. Kemudian kompetensi inti yang ketiga adalah kompetensi inti sikap pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah kompetensi inti sikap keterampilan. Kemudian yakni kompetensi dasar dan indikator. Dalam kompetensi dasar, aspek yang dianalisis adalah kesesuaiannya terhadap kurikulum. Kemudian untuk indikator, aspek yang dianalisis adalah kesesuaiannya terhadap kompetensi inti, kesesuaiannya terhadap kompetensi dasar, dan kesesuaiannya terhadap kata kerja operasional. Nah, hasil analisis dari kompetensi dasar dan indikator dari RPP tersebut yakni yang pertama dalam kompetensi dasar ini sudah sesuai dengan kurikulum dan memiliki keterkaitan dengan kompetensi inti, yang mana dalam KD tersebut ini membentuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Selanjutnya pada indikator, hasil analisisnya yang pertama yakni sudah sesuai dengan kompetensi inti, dan yang kedua sesuai dengan kompetensi dasar, dan semua indikator menggunakan kata kerja operasional yakni berupa menuliskan, yang mana itu termasuk pada tingkatan C1. Selanjutnya yakni komponen tujuan pembelajaran. Aspek yang dianalisis dalam komponen tujuan pembelajaran yang pertama yakni kesesuaiannya terhadap kompetensi inti, kemudian kesesuaiannya terhadap kompetensi dasar, kemudian kesesuaiannya terhadap kata kerja operasional, serta kejelasan perumusan tujuan pembelajaran. Nah, hasil analisisnya dari RPP tersebut, tujuan pembelajarannya ini sudah sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditetapkan dalam kurikulum, yang mana sudah mencakup 3 ranah belajar yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ini juga sudah sesuai dengan kata kerja operasional, yang mana di tujuan pembelajaran tersebut itu menggunakan kata kerja operasional berupa mengetahui, menuliskan, dan menjelaskan. Kemudian yang terakhir, rumusan tujuan pembelajaran tersebut juga sudah jelas dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Selanjutnya adalah komponen kegiatan pembelajaran. Nah, dalam komponen kegiatan pembelajaran ini, aspek yang dianalisis adalah kegiatan pembelajaran ini dapat mengaktifkan siswa dalam mencapai
analisis saya terhadap sumber dan media pembelajaran di RPP tersebut, yakni sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana menggunakan buku-buku paket. Tetapi kurangnya adalah tidak adanya variasi dalam sumber dan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber dan media yang digunakan ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013, yang mana selain dengan buku paket juga menggunakan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran, yakni berupa gambar-gambar, buku cerita, dan alat tulis lainnya. Selanjutnya yakni komponen materi pembelajaran. Aspek yang dianalisis dalam komponen materi pembelajaran adalah yang pertama, pemilihan materi ajar. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian materi ajar. Hasil analisa saya terhadap materi pembelajaran pada RPP ini, yang pertama, materi pembelajaran yang digunakan ini sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, perorganisasian materi ajar itu runtut dan sistematis, yang dapat dilihat dalam RPP tersebut. Yang pertama, siswa diarahkan untuk mencari tahu terlebih dahulu, kemudian membaca teks, lalu mengidentifikasi. Selanjutnya yakni komponen metode pembelajaran. Aspek yang dianalisis dalam komponen metode pembelajaran yakni kesesuaiannya, pemilihan pendekatan, dan metode terhadap karakteristik siswa. Nah, hasil analisis saya terhadap metode pembelajaran dalam RPP ini, dalam proses pembelajaran di kelas, pendekatan dan metode dalam RPP masih belum dapat dijalankan dalam proses pembelajaran akibat tidak sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga guru di kelas menggunakan metode ceramah dalam mengajar, dan kurangnya fasilitas dalam media pembelajaran sehingga metode permainan ini tidak dapat dijalankan. Selanjutnya yakni komponen penilaian. Pada komponen ini, aspek yang dianalisis adalah kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan instrumen, yakni berupa soal, kunci, dan pedoman penskolaran. Nah, hasil analisis saya terhadap komponen penilaian di RPP ini, yakni instrumen penilaiannya ini sudah sesuai dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, instrumen penilaiannya ini hanya berupa kisi-kisi saja. Jadi di dalam RPP ini tidak ada soal, kunci, dan pedoman penskolaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP 1 lembar. Nah, RPP 1 lembar itu termasuk ke dalam kurikulum darurat. Apa sih kurikulum darurat itu? Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajarannya, sehingga hanya berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat saja. Nah, di sini kompetensi esensial itu sama dengan kompetensi dasar, dan kompetensi prasyarat itu sama dengan kompetensi standar kelulusan. Selanjutnya yaitu komponen RPP. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP terdiri dari identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program sekolah, mata pelajaran atau tema, serta jumlah pertemuannya. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian asesmen. Selanjutnya ini adalah contoh dari RPP pembelajaran revisi 2020, atau ini adalah termasuk RPP ke dalam kurikulum darurat yang di dalamnya terdapat yang pertama ada satuan pendidikan, yakni ini satuan pendidikan, kemudian ada kelas semester, ada tema, yakni tema 9, ada subtema, kemudian ada muatan terpadu, ada pembelajaran kedua serta alokasi waktu. Nah, di sini juga dimuat mengenai tujuan pembelajaran.
yakni yang pertama ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian langsung terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, di RPP kurikulum darurat ini, di dalam kegiatan pembelajaran itu langsung dibentuk seperti ini. Jadi langsung dibentuk dalam kolom atau dibentuk dalam kotak seperti ini. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan, yakni seperti ini, guru melakukan orientasi. Yakni jika melalui via online, maka guru juga harus tetap melakukan orientasi ini, baik itu melalui WhatsApp atau melalui virtual tatap muka, yakni menggunakan Google Meet. Nah, kemudian ada persepsi, yakni guru mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi secara mudahnya, yakni guru mengingatkan atau mereview lagi materi sebelumnya yang dipelajari. Nah, kemudian guru memberikan motivasi, yakni memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga terdapat alokasi waktu. Dari kegiatan pendahuluan terdapat alokasi waktu, yakni 10 menit. Kemudian dari kegiatan inti, yakni di dalam RPP darurat ini, untuk kegiatan intinya langsung dijelaskan langkah-langkah mengenai kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, di kegiatan inti ini guru langsung menuliskan di dalam RPP mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, seperti yang tertera berikut ini. Dan alokasi waktunya adalah 50 menit. Nah, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, yakni di sini guru memberikan tugas kepada peserta didik, yakni dengan membuat resume atau membuat suatu cerita dari karangan fiksi tersebut. Nah, ini merupakan kegiatan penutup dari guru dalam pembelajaran atau dalam kegiatan belajar tersebut. Kemudian selain itu juga guru juga harus memeriksa hasil karya atau tugas setiap peserta didik. Nah, alokasi waktunya adalah 10 menit. Kemudian yang terakhir yaitu ada penilaian atau asesmen. Nah, di sini penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi uji kerja atau hasil proyek, atau dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, karena RPP ini digunakan pada saat pandemi atau disebut dengan kurikulum darurat, maka penilaian ini itu tergantung kepada kebutuhan setiap guru. Untuk menilai sikap, guru bisa memberikan angka kepada peserta didik, dan untuk menilai kemampuan kognitifnya bisa dilihat dari tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis KI, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, karena RPP kurikulum darurat itu tidak memuat selengkap RPP sebelumnya atau RPP sebelum pandemi, maka untuk menganalisis KI, KD, indikator, dan penilaiannya kita melihat dari silabus. Nah, di sini dijelaskan mengenai kompetensi inti. Nah, di sini ini ada kompetensi inti, yakni 1 sampai 4. Yang pertama yaitu mengenai tentang sikap spiritual, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemudian sikap sosialnya yaitu yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kognitifnya, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, dan membaca. Nah, dari kompetensi ini di nomor 3, yakni ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, dan membaca. Nah, 3 hal tersebut termasuk dalam standar kompetensi lulusan, yakni jadi dalam materi ini, dalam pembelajaran ini
peserta didik diminta mendengar, melihat, dan membaca. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang keterampilan, yakni menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, selanjutnya kita analisis KD-nya. Nah, karena ini tematik, jadi di dalam silabusnya terdapat mata pelajaran lain, tapi kita hanya fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, yakni KD-nya. Yang pertama ada menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Nah, dari KD tersebut dibuat indikator menggambarkan tokoh utama berdasarkan cerita fiksi yang mereka baca dan dikembangkan dengan menggunakan imajinasi mereka. Nah, untuk KD kedua yakni menyampaikan penjelasan tentang turunan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, dari KD tersebut dibuat indikator menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Nah, dari KD dan indikator tersebut, materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal ini yaitu mengenai karangan fiksi dan cerita fiksi. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya yakni yang pertama yaitu menuliskan kosakata baru dan artinya, membaca karangan fiksi dengan seksama, menjawab pertanyaan dari karangan fiksi, membaca cerita fiksi dan menceritakannya kembali, menggambarkan tokoh utama dan tokoh tambahan serta deskripsinya, serta mencari cerpen di media cetak yang kemudian digambarkan tokoh utama dan jalan ceritanya di depan kelas. Nah, itu penilaiannya pasti yang pertama penilaiannya yaitu dari sikap spiritual. Jadi ada 3 penilaian, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana kognitif adalah penilaian yang berdasarkan pengetahuannya, kemudian afektif adalah sikapnya, baik dari sikap jujur, spiritualnya, dan lain sebagainya, serta yang terakhir yaitu sikap psikomotoriknya, yaitu dari keterampilan peserta didik tersebut. Di sini juga dijelaskan mengenai alokasi waktu, serta sumber belajar, yakni dari buku guru, buku siswa, internet, dan lingkungannya. Nah, dari hal tersebut, semuanya pasti guru sudah membuatnya sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Dan ini adalah hasil observasi saya ketika melakukan observasi di MI Rodotul Atfal. Jadi dari KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sampai sumber belajar itu sudah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik, serta guru juga sudah membuat materi ini disesuaikan dengan lingkungannya pula dan berbagai faktor yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan RPP sebelum pandemi dan RPP saat pandemi atau RPP sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah dari segi format. Pada RPP yang lama, format RPP-nya itu secara kaku atau dalam penyusunannya belum harus mengikuti ketentuan format RPP. Sedangkan pada RPP baru, dalam penyusunan RPP bebas dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP-nya. Selanjutnya, perbedaan dari segi komponen. RPP yang lama memiliki banyak komponen, sehingga RPP yang lama itu memiliki beberapa lembar RPP. Sedangkan pada RPP yang baru hanya memiliki 3 komponen inti, sedangkan komponen yang lainnya itu bersikap pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. 3 komponen inti tersebut meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian, sehingga pada RPP baru ini hanya membutuhkan 1 lembar RPP. Selanjutnya pada durasi penulisan. Pada RPP lama ini dalam penyusunannya membutuhkan waktu yang lama bagi guru dalam menyusun. Sedangkan pada RPP baru dalam penyusunannya dilakukan dengan waktu yang efisien dan efektif, sehingga waktunya dapat digunakan sebagai persiapan atau evaluasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah
Selanjutnya yaitu mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia di MI dan SD dalam kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai penyalur dan pengantar setiap mata pelajaran yang ada di dalam tematik dan pelajaran lainnya dari semua sumber yang disalurkan kepada siswa sebagai kompetensi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi, dari materi ini dapat kita ketahui bahwa RPP kurikulum 2013 sebelum pandemi sangatlah berbeda dengan RPP darurat COVID. Nah, RPP darurat ini atau kurikulum darurat ini lebih singkat dan tetap memperhatikan aspek-aspek penilaian dalam pendidikan, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Serta bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam dunia pendidikan karena kita adalah masyarakat Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam semua bidang pendidikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.